Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Anissa dengan NIM E1E1240116. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai stack. Nah, yang lanjutannya yaitu ada pada slide 8 ini, di mana pada slide 8 itu membahas reversing data using a stack. Nah, pada slide ini kita membahas salah satu penerapan penting dari stack, yaitu untuk membalik urutan data atau reversing data. Seperti yang sudah diketahui, bahwa stack bekerja menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi data yang pertama keluar. Nah, karena sifat inilah, stack sangat cocok digunakan untuk membalik urutan suatu data. Prosesnya sederhana. Semua data dimasukkan terlebih dahulu ke dalam stack menggunakan operasi push. Nah, setelah semua data masuk, data dikeluarkan kembali menggunakan operasi pop. Karena elemen terakhir keluar lebih dulu, maka urutan data otomatis menjadi terbalik dari urutan awalnya. Nah, contoh penerapannya bisa kita lihat ketika ingin menampilkan isi file dari terakhir baris ke baris pertama. Semua baris file dimasukkan ke stack terlebih dahulu, lalu diambil kembali satu persatu, sehingga hasil tampilannya menjadi terbalik. Selain itu, stack juga sering digunakan untuk membalik elemen pada list atau array. Misalnya, list awal berisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah dimasukkan dan dikeluarkan menggunakan stack, urutannya menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, penerapan reversing data menggunakan stack juga banyak digunakan dalam komputer, algoritma pemrograman, bahkan sampai pada proses undo dan redo dalam aplikasi editor. Jadi, stack bukan hanya teori struktur data saja, tetapi benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata pada berbagai aplikasi. Di sini ada salah satu contoh kode. Nah, di sini bisa kita coba codingannya.
Oke, jadi contohnya seperti itu. Kemudian pada slide selanjutnya, slide 9 yaitu matching parenthesis. Pada slide ini dijelaskan penggunaan stack dalam proses pencocokan tanda kurung atau matching parenthesis. Materi ini sangat penting karena digunakan dalam compiler, parser program, dan pengecekan sintaks bahasa pemrograman. Proses pengecekan dilakukan dengan membaca ekspresi dari kiri ke kanan ketika program menemukan tanda kurung buka seperti kurung biasa buka, kurung siku buka, atau kurung kurawal buka, maka simbol tersebut akan dimasukkan ke dalam stack menggunakan operasi push. Kemudian, ketika program menemukan tanda kurung tutup, program akan mengambil elemen paling atas dari stack menggunakan operasi pop. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah pasangan tanda kurung tersebut sesuai atau tidak. Sebagai contoh, jika ditemukan kurung tutup biasa, maka elemen terakhir di stack harus berupa kurung tutup buka biasa. Jika tidak sesuai, maka ekspresi dianggap salah. Setelah semua karakter selesai diperiksa, jika stack kosong, maka semua tanda kurung sudah memiliki pasangan yang besar. Namun jika masih ada elemen di dalam stack, berarti tanda kurung buka yang belum berarti ada tanda kurung buka yang belum memiliki pasangan penutup. Nah, metode ini memiliki kompleksitas waktu O(n) karena setiap karakter hanya diperiksa satu kali. Oleh sebab itu, metode ini sangat efisien dan sering digunakan pada berbagai sistem pemrograman dan pengolahan dokumen. Ada contoh datanya seperti ini.
Oke, pada slide selanjutnya itu ada matching text in a markup language. Nah, slide ini menjelaskan bagaimana stack digunakan untuk mencocokkan tag pada bahasa markup seperti HTML atau XML. Pada dokumen HTML, setiap tag pembuka harus memiliki tag penutup yang sesuai. Misalnya tag body seperti ini. Nah, tag body seperti ini. Tag body seperti ini, itu dia harus memiliki tag penutup. Tag penutup seperti ini. Tag body seperti ini, dia itu harus memiliki tag penutup yang seperti ini. Nah, jika tidak sesuai, maka struktur HTML akan menjadi error atau tidak valid. Nah, untuk memeriksa hal tersebut digunakan struktur data stack. Ketika program struktur data stack, ketika program menemukan tag pembuka, tag tersebut dimasukkan ke dalam stack menggunakan push. Kemudian ketika ditemukan tag penutup, program mengambil elemen paling atas dari stack menggunakan pop, lalu memeriksa apakah pasangan tag tersebut sesuai atau tidak. Sebagai contoh, jika tag terakhir yang masuk adalah div, maka tag penutup berikutnya harus div. Jika berbeda, berarti struktur HTML salah. Di akhir proses, jika stack kosong berarti seluruh tag sudah memiliki pasangan yang benar dan dokumen dianggap valid. Namun, jika masih ada isi stack berarti masih ada tag pembuka yang belum ditutup. Teknik ini sangat penting dalam pengembangan website karena membantu memastikan struktur halaman web tersusun dengan benar. Nah, selanjutnya ada QWIS. Nah, pada slide ini kita mulai mempelajari QWIS atau antrian. QWIS merupakan struktur data yang mirip dengan stack, tetapi menggunakan prinsip yang berbeda, yaitu first in, first out, atau yang dikenal dengan FIFO. FIFO berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Konsep ini sama seperti antrian di kehidupan sehari-hari. Orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Nah, contoh penerapan QWIS dapat dilihat pada antrian wahana permainan, antrian pembayaran, sistem customer service, atau pengelolaan panggilan telepon. Nah, berbeda dengan stack yang mengambil data terakhir terlebih dahulu, QWIS selalu memproses data berdasarkan urutan kedatangan. Karena itu, QWIS sangat cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan keadilan urutan layanan. QWIS juga banyak digunakan dalam sistem operasi, manajemen printer, jaringan komputer, dan penjadwalan proses pada CPU. Dengan demikian, QWIS menjadi salah satu struktur data yang sangat penting dalam dunia komputer. Nah, pada slide selanjutnya ada the QWIS Abstract Data Type. Nah, slide ini menjelaskan tentang QWIS Abstract Data Type atau QWIS ADT. QWIS ADT mendefinisikan aturan dan operasi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah QWIS. Operasi utama
pertama adalah NQE, yaitu proses menambahkan elemen ke bagian belakang kiwi. Setiap data baru selalu masuk melalui belakang antrian. Operasi kedua adalah dekiwi, yaitu proses menghapus dan mengambil elemen paling depan dari kiwi. Karena kiwi menggunakan prinsip FIFO, first in first out, maka elemen depan adalah elemen yang paling lama berada di dalam kiwi. Selain dua operasi utama tersebut, terdapat beberapa fungsi tambahan. Fungsi first digunakan untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Fungsi isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah kiwi kosong atau tidak, sedangkan fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah elemen dalam kiwi. Semua operasi ini dirancang agar kiwi tetap bekerja sesuai aturan FIFO dan memudahkan pengelolaan data secara teratur. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada kiwi operation. Pada slide ini dijelaskan karakteristik dasar dari kiwi beserta contoh operasi-operasinya. Nah, kiwi yang baru dibuat diasumsikan kosong dan tidak memiliki batas kapasitas tertentu. Selain itu, kiwi dapat menyimpan berbagai tipe data seperti angka, karakter, string, maupun objek lainnya. Nah, pada gambar ditunjukkan urutan operasi kiwi, mulai dari NQE hingga DQE. Jika data baru ditambahkan, data akan masuk di bagian belakang antrian, sedangkan ketika data dihapus, penghapusan selalu dilakukan dari bagian depan. Sebagai contoh, jika data A masuk lebih dahulu dibandingkan data B dan C, maka data A akan keluar terlebih dahulu, setelah itu baru B, kemudian C. Dengan mekanisme seperti ini, kiwi sangat cocok digunakan pada sistem pelayanan, pengiriman data, dan pemrosesan tugas secara berurutan. Kemudian, di bagian slide selanjutnya ada array-based kiwi. Slide ini membahas implementasi kiwi menggunakan array atau list pada Python. Untuk menambahkan elemen digunakan fungsi append karena elemen baru selalu masuk di bagian belakang list, sedangkan penghapusan elemen depan digunakan pop 0. Namun, implementasi ini memiliki kelemahan. Ketika pop 0 dilakukan, semua elemen setelahnya harus bergeser satu posisi ke kiri. Akibatnya, proses dekiwi membutuhkan waktu on. Semakin banyak data dalam kiwi, maka proses penghapusan akan semakin lambat karena perpindahan elemen terus terjadi. Oleh karena itu, implementasi kiwi menggunakan pop dianggap kurang efisien untuk aplikasi dengan jumlah data besar atau proses antrian yang berjalan terus-menerus. Kemudian, slide selanjutnya adalah implementation yang kedua. Nah, pada slide ini dijelaskan implementation kiwi versi kedua yang merupakan perbaikan dari implementasi sebelumnya. Nah, pada implementasi pertama, proses dekiwi menggunakan pop 0 yang menyebabkan semua elemen harus bergeser ke kiri. Hal ini membuat proses dekiwi menjadi lambat karena membutuhkan waktu O0 untuk mengatasi masalah tersebut. Digunakan pendekatan baru. Ketika elemen dihapus dari kiwi,
posisi elemen tersebut tidak langsung dihilangkan dari array. Sebagai gantinya, nilai pada indeks tersebut diganti menjadi non. Kemudian digunakan sebuah variabel khusus bernama f, yang mana f atau front yang berfungsi untuk menyimpan posisi elemen paling depan pada kiwi. Jadi, saat dekiwi dilakukan, program cukup memindahkan posisi front ke indeks berikutnya tanpa perlu menggeser seluruh elemen array. Dengan metode ini, operasi dekiwi dapat berjalan dalam waktu O1 sehingga jauh lebih efisien dibanding implementasi sebelumnya. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Walaupun elemen aktif dalam kiwi sedikit, ukuran array bisa terus membesar karena slot kosong tetap tersimpan di memori. Jadi, ada trade-off antara efisiensi waktu dan penggunaan ruang memori. Selanjutnya, pada slide 16 ini dijelaskan consequence of the design. Pada slide ini dijelaskan dampak dari desain implementasi kiwi sebelumnya. Walaupun metode tersebut berhasil membuat operasi dekiwi menjadi lebih cepat, ternyata muncul masalah baru dalam penggunaan memori. Karena elemen yang sudah dihapus hanya diganti dengan non, maka ukuran array akan terus bertambah seiring banyaknya operasi NQW yang dilakukan. Slot kosong di bagian depan array tidak langsung digunakan kembali. Akibatnya, meskipun jumlah elemen aktif dalam kiwi sedikit, ukuran array di memori tetap besar. Hal ini menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Contoh yang diberikan adalah daftar tunggu restoran. Dalam satu waktu, mungkin hanya ada sekitar 30 orang dalam antrian. Namun, selama satu hari, jumlah pelanggan yang masuk dan keluar bisa mencapai ratusan orang. Jika array terus membesar mengikuti jumlah NQW, maka penggunaan memori menjadi tidak efisien. Karena itulah diperlukan solusi yang lebih baik agar kiwi tetap cepat sekaligus hemat memori. Nah, di slide selanjutnya ada using an array circularly. Pada slide ini diperkenalkan konsep circular array atau array melingkar sebagai solusi dari masalah pemborosan memori sebelumnya. Nah, metode ini array diperlakukan seperti lingkaran. Ketika indeks sudah mencapai akhir array, maka indeks berikutnya akan kembali ke posisi awal array. Dengan cara ini, slot kosong di bagian depan array dapat digunakan kembali tanpa perlu membuat array baru yang semakin besar. Nah, perpindahan indeks dilakukan menggunakan operasi modulo dengan rumus F sama dengan F tambah 1 mod N. Rumus ini memastikan posisi front akan terus berputar secara melingkar di dalam array. Sebagai contoh, jika ukuran array adalah 5 dan posisi front berada di indeks terakhir yaitu 4, maka indeks berikutnya akan kembali ke 0. Teknik circular array membuat penggunaan memori menjadi jauh lebih efisien dan memungkinkan operasi NQW maupun DQW berjalan dalam waktu O1. Karena itulah metode ini sering digunakan dalam implementasi kiwi modern.
Nah, selanjutnya ada slide a Python Kiwi implementation. Pada slide ini dijelaskan implementasi Kiwi di Python menggunakan circular array. Dalam implementasi ini terdapat 3 variabel utama yang sangat penting. Variabel yang pertama adalah data. Adalah underline data, yaitu list yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen Kiwi. List ini memiliki kapasitas tertentu sebagai tempat penyimpanan data. Yang kedua adalah size. Size yaitu jumlah elemen aktif yang sedang berada di dalam Kiwi. Nilai ini berbeda dengan panjang array karena array bisa memiliki slot kosong. Selanjutnya adalah variabel ketiga, yaitu front, yaitu indeks yang menunjukkan posisi elemen paling depan dalam Kiwi. Variabel ini sangat penting karena Kiwi selalu mengambil data dari bagian depan. Selain itu, Kiwi memiliki fungsi utama seperti len untuk menyimpan jumlah elemen, isEmpty untuk mengecek apakah Kiwi kosong, first untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya, endKiwi untuk menambah elemen, dan dKiwi untuk menghapus elemen depan. Nah, dengan kombinasi circular array dan variabel-variabel tersebut, Kiwi dapat bekerja dengan efisien baik dari segi waktu maupun penggunaan memori. Selanjutnya ada adding and removing elemen. Slide ini membahas proses penambahan dan penghapusan elemen pada circular Kiwi. Saat melakukan endKiwi, program akan menghitung posisi kosong berikutnya berdasarkan posisi front dan ukuran Kiwi saat ini. Elemen baru kemudian dimasukkan ke posisi tersebut, sedangkan saat dKiwi, elemen pada posisi front akan diambil dan dihapus. Setelah itu, posisi front dipindahkan ke indeks berikutnya secara melingkar menggunakan operasi modulo. Nah, selain itu, slide ini juga menjelaskan proses resizing atau perubahan ukuran array, yang mana ketika jumlah elemen sudah memenuhi kapasitas array, maka ukuran array akan diperbesar menjadi 2 kali lipat. Nah, semua elemen dari array lama dipindahkan ke array baru. Pada proses pemindahan ini, posisi front akan diatur kembali ke indeks 0 agar struktur Kiwi menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Teknik resizing ini membuat Kiwi tetap fleksibel karena kapasitasnya dapat bertambah sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah shrinking the underlying array. Pada slide ini dijelaskan proses pengurangan ukuran array atau shrinking array pada Kiwi. Jika sebelumnya ukuran array diperbesar saat penuh, maka pada kondisi tertentu ukuran array juga bisa diperkecil agar penggunaan memori lebih hemat. Caranya adalah ketika jumlah elemen aktif di dalam Kiwi kurang dari 1/4 kapasitas array, maka ukuran array akan dikurangi menjadi setengah dari kapasitas sebelumnya. Sebagai contoh, jika kapasitas array adalah 100, tetapi
elemen aktif hanya tersisa 20, maka array dapat diperkecil menjadi kapasitas 50. Strategi ini sangat penting karena membantu efisiensi memori. Tanpa proses shrinking, array akan tetap besar meskipun data yang disimpan sedikit. Dengan adanya mekanisme pembesaran dan pengecilan array, implementasi Kiwi menjadi lebih fleksibel dan optimal. Selanjutnya adalah Analyzing the Array-Based Kiwi Implementation. Pada slide ini dilakukan analisis performa implementasi Kiwi berbasis array. Dengan menggunakan circular array, operasi NQW dan DQW dapat dilakukan dalam waktu O1. Artinya, proses penambahan dan penghapusan data dapat berjalan sangat cepat tanpa dipengaruhi jumlah elemen dalam QW. Namun, ada kondisi tertentu ketika QW harus melakukan resizing array, di mana pada resizing, semua elemen harus dipindahkan ke array baru sehingga membutuhkan waktu ON. Walaupun demikian, resizing tidak terjadi setiap saat. Oleh karena itu, secara keseluruhan, performa Kiwi tetap dianggap efisien dan stabil. Selain efisiensi waktu, implementasi circular array juga lebih hemat memori dibanding implementasi biasa karena dapat menggunakan kembali slot kosong pada array. Selanjutnya ada double-ended queues. Pada slide ini kita mempelajari DQW atau double-ended DQ atau double-ended queue. DQ adalah struktur data yang memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dilakukan dari dua sisi, yaitu depan dan belakang. Berbeda dengan queue biasa yang hanya menambahkan di belakang dan menghapus di depan, DQ memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan data. Karena sifat yang fleksibel, DQ dianggap lebih umum dibanding stack maupun queue. Bahkan, stack dan queue sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari DQ. Contoh penerapannya dapat dilihat pada daftar tunggu restoran. Jika pelanggan pertama belum mendapatkan meja, maka pelanggan tersebut dimasukkan kembali ke bagian depan antrian. Sebaliknya, jika pelanggan bagian belakang pelanggan dari bagian belakang juga bisa keluar dari antrian kapan saja. DQ banyak digunakan pada sistem buffering, penjadwalan proses, browser utility, dan berbagai algoritma komputer lainnya. Selanjutnya ada DQ abstract and abstract data type. Pada slide ini dijelaskan operasi-operasi dasar pada DQ abstract data type atau DQ ADT. DQ memiliki operasi add first untuk menambahkan elemen di bagian depan dan add last untuk menambahkan elemen di bagian belakang. Untuk penghapusan terdapat operasi delete first dan yang menghapus elemen depan dan delete last yang menghapus elemen belakang. Selain itu, terdapat fungsi tambahan seperti first untuk melihat elemen paling depan tanpa penghapusnya dan last untuk melihat elemen paling belakang. DQ juga memiliki fungsi isEmpty untuk memeriksa apakah ada DQ kosong, serta len untuk mengetahui jumlah elemen di dalam DQ. Dengan adanya operasi pada dua sisi sekaligus, DQ menjadi struktur data yang sangat fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada implementing DQ with a circular array. Nah, slide ini menjelaskan implementasi DQ menggunakan circular array.
Implementasi DQ tetap menggunakan 3 variabel utama yaitu data, size, dan front sama seperti QE biasa. Namun karena DQ mendukung operasi di dua sisi, maka pengelolaan indeks menjadi lebih kompleks. Ketika menggunakan add first, posisi front harus digeser mundur secara melingkar sebelum elemen baru dimasukkan. Sedangkan saat menggunakan add last, elemen dimasukkan pada posisi belakang QE secara sirkular. Dengan pendekatan ini, operasi penambahan maupun penghapusan elemen di kedua sisi dapat dilakukan secara efisien dengan kompleksitas waktu O1. Circular array membuat DQ dapat menggunakan ruang memori dengan optimal tanpa perlu sering memindahkan elemen. Selanjutnya ada DQs in Python Collection Module. Pada slide ini dijelaskan bahwa Python telah menyediakan implementasi DQ melalui modul collection. DQ bawaan Python dirancang sangat efisien terutama untuk operasi penambahan dan penghapusan elemen di bagian depan maupun belakang. Nah, operasi tersebut dapat dilakukan dalam waktu O1. Karena performanya yang baik, DQ pada Python sering digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan antrian cepat dan fleksibel. Namun, jika mengakses elemen menggunakan indeks di bagian tengah DQ, performanya bisa menjadi lebih lambat yaitu O0. Oleh karena itu, DQ lebih cocok digunakan untuk operasi di kedua ujung dibanding akses acak seperti list biasa. DQ dalam Python banyak digunakan pada sistem buffering, sliding window, schedule, dan berbagai algoritma pemrosesan data lainnya. Nah, di bagian slide terakhir ada summary. Slide terakhir merupakan rangkuman dari seluruh materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita telah mempelajari 3 jenis abstrak data type atau EDT, yaitu ada stack, QE, dan DQ. Masing-masing memiliki aturan dan cara kerja yang berbeda. Stack menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, di mana elemen terakhir yang masuk akan keluar lebih dulu. Kemudian ada QE menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, yaitu elemen pertama yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Kemudian ada DQ yang memungkinkan operasi dilakukan dari dua sisi sekaligus sehingga lebih fleksibel. Nah, selain memahami konsep dasar, kita juga mempelajari bagaimana mengimplementasikan struktur data tersebut menggunakan list Python serta circular array. Kita juga mempelajari analisis performa dari setiap implementasi, termasuk kompleksitas waktu dan penggunaan memori. Nah, materi ini sangat penting karena stack, QE, dan DQE merupakan struktur data dasar yang banyak digunakan dalam pengembangan algoritma, sistem operasi, jaringan komputer, dan aplikasi web, dan berbagai teknologi lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.